Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat yang diberikan Allah pada kalian, niscaya tidak akan bisa dihitung. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah Nabi akhir zaman, la nabiyya wa la rasula ba'da. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan beliau yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah SAW menasihati kita tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla salamika, wa hinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika. Gunakanlah 5 perkara sebelum 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada kita nasihat tentang menggunakan waktu-waktu kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu 5 perkara? Yang pertama adalah masa muda. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, masa muda adalah merupakan masa kuat. Allah berikan kepada kita kekuatan. Sementara masa tua, semua sudah rapuh, tulang rapuh, sakit-sakitan, dan yang lainnya. Maka sebelum kita menjelang tua, gunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Hadis ini membantah perkataan sebagian pemuda yang berkata, nanti saja kalau sudah tua saya taubat. Maka kita katakan, tidak, justru gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kalau di masa mudamu kamu berhasil membiasakan dengan kebaikan-kebaikan atau amalan soleh yang banyak, maka kebiasaan itu akan kamu bawa di masa tuamu.
Tapi kalau kamu biasakan keburukan atau maksiat ketika masa mudamu, lalu kamu bawa kebiasaan buruk itu pada masa tua, kita tidak akan mampu meninggalkannya. Karena kalau itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidup, maka sulit sekali untuk ditinggalkan. Maka saat kita masih muda, biasakanlah dengan kebaikan, beramal soleh yang banyak. Jadikan kebaikan itu sebagai moto hidup kita. Terlebih pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. 7 orang yang akan Allah berikan kepadanya naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa di antara 7 itu? Yaitu syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan pemuda dan bukan orang tua? Karena pemuda itu masa kuat tenaganya. Makanya kebanyakan pemuda lebih senang menghabiskan waktunya untuk berleha-leha, bersenang-senang, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi ketika ada seorang pemuda yang waktunya dihabiskan untuk beribadah pada Allah, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, memahami agama, maka subhanallah, ini pemuda yang Allah berikan nanti rahmat padanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum datang masa tua, gunakan masa muda kita untuk beramal kebaikan, untuk senantiasa beramal soleh, dan jadikan kebiasaan kita itu hingga meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah masa sehat sebelum masa sakit. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa nikmat yang pertama kali Allah akan tanya nanti pada hari kiamat adalah kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-'abdu minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka. Pertama kali yang ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat dari kenikmatan di dunia adalah akan ditanya kepadanya, tidakkah kami telah mensehatkan badanmu? Jadi masa sehat kita, ketika Allah beri kepada kita kesehatan, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh, beramal ketaatan, dan jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Banyak remaja diberikan fasilitas oleh orang tuanya, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya seremaja itu habis waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketika karena di masa sakit kita lemah, kita tidak punya kemampuan seperti halnya kita sehat, maka ketika kita sehat, gunakan mata kita yang sehat untuk melihat ayat-ayat Allah, membaca perkara-perkara yang bermanfaat. Telinga kita gunakan untuk mendengar nasihat-nasihat Rasul, nasihat-nasihat para ulama. Duduk di majelis taklim untuk mendengarkan ilmu. Demikian pula kaki kita, tangan kita langkahkan ke hal-hal yang menuju ke amal soleh. Kita gunakan tangan kita untuk kebaikan, kaki kita untuk kebaikan, berjalan menuju tempat-tempat kebaikan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah kaya sebelum miskin. Maka syukurilah kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Syukuri dengan cara berinfak, bersedekah, membantu orang-orang yang susah. Maka dengan cara itu, insya Allah, Allah akan berkahi harta kita. Di saat kita kaya, di saat kita punya harta, di saat kita punya uang, kita bisa berinfak, bisa membantu orang, membantu kebaikan-kebaikan. Gunakanlah waktu itu, karena itu adalah merupakan karunia yang Allah berikan. Di saat kita miskin, kita tidak bisa berinfak, tidak bisa bersedekah. Dahulu di zaman Rasulullah SAW datang seorang mengadu. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak sekali. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa." Subhanallah, saat kaya jangan hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Banyak orang kaya tidak sadar bahwa uang yang Allah berikan kepadanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW di sini mengingatkan, gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Karena kita tidak tahu, barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mencabut kenikmatan kekayaan dalam diri kita ketika kita tidak mau mensyukuri nikmat kekayaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat adalah masa luang sebelum datang masa sibukmu. Ketika kita sibuk bekerja di sana dan di sini, kita tidak bisa beramal soleh, tidak bisa melakukan ketaatan. Maka saat luang itulah kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuntut ilmu sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, ada dua nikmat yang mana manusia banyak ditipu, yaitu waktu luang dan kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir atau yang kelima adalah hidup sebelum mati. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi beramal soleh. Kalau kita sudah meninggal dunia, yang ada adalah pembalasan dalam kubur kita dan penantian akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di alam kubur kita sangat membutuhkan amal-amal soleh, karena inilah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat. Tiada lain adalah amal-amal soleh. Maka di saat kita masih hidup, gunakan untuk memperbanyak bekal-bekal amal kita yang akan kita bawa nanti ketika kita masuk ke liang lahat. Ketika di alam kubur, kita sangat butuh ditemani oleh amalan soleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah menceritakan tentang kematian orang mukmin dan kematian orang kafir, di mana si mukmin bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, kemudian diperlihatkan kepadanya tempat duduknya dalam surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, datanglah seorang lelaki yang tampan. Kemudian si mukmin itu bertanya, siapa kamu? Si mukmin itu bertanya pada orang yang tampan tersebut, siapa kamu? Kemudian orang yang tampan tadi berkata, aku adalah amalanmu yang soleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما